Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Khaliq. Tugas CCP atau konten kreatif media audio Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media audio. Pengertian media audio di sini adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran atau hanya mendengar. Dengan kata lain, media jenis ini hanya melibatkan indera pendengaran atau indera dengar dan memanipulasi unsur bunyi atau suara semata ya. Jadi dalam gambar tersebut di samping atas ini saya ya, ini sini ada beberapa contoh, yaitu ada iPod, kaset, terus piringan, lalu Walkman ya. Lalu di sini sejarah perkembangannya. Samsul F.B. Morse pada tahun 1844 mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington DC. Maka lahirlah telegraf. Lalu kemudian disusul oleh Alexander Graham. Beliau berpikir kalau bunyi bisa disalurkan melalui kawat, mengapa suara tidak? Nah, di sini maka pada tahun 1875 beliau melakukan percakapan lewat telepon. Kemudian dalam rentang waktu yang tidak begitu lama, yaitu 9 tahun, suara manusia dapat disiarkan ke seluruh dunia melalui radio. Kemudian lahirlah alat perekam suara dari tangan Thomas Edison ini. Dengan ditemukan alat fonograf, melalui alat ini orang merekam suara melalui piringan yang hitam ya, seperti kaset yang tadi sebelumnya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, maka orang dapat merekam suara dengan alat perekam yang disebut kaset atau tipe recorder. Nah, dari sini kini kemudian media audio semakin berkembang yang dengan ditemukannya berbagai macam alat-alat ya di sini. Lalu selanjutnya di sini ada contoh, yaitu format audionya seperti audio digital dan audio analog. Nah, audio digital ini ada CD, ada MP3 dan WAV ya, formatnya di situ ya. Lalu audio analognya itu ke kaset pita ya, yang piringan ya. Lalu di sini selanjutnya ada juga audio digital. Di sini ada disk ya, dari gambar tersebut kaset ya, lalu menjadi format MP3 atau digital audio. Lalu di sini bisa juga dengan format web ya, merupakan file audio yang dirancang dengan perkembangan oleh Microsoft. Lalu di sini bedanya salah satu format menyimpan audio yang filenya lebih kecil ya. MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus, yaitu MP3 yang biasa kita temukan di Google. Lalu sini ada contoh analog audio ya, kaset. Nah, di sini ada juga kualitasnya berdurasi sekitar 1 jam setiap isinya. Kualitas suaranya cukup baik. Penurunan kualitas suara dapat terjadi jika pita kaset rusak, jamuran atau kotor dan lain-lain. Alat ini untuk memutar kaset bisa berupa radio, tape deck, dan juga diputar dengan menggunakan Walkman. Penggunaan audio di bawah ini beberapa contoh. Yang pertama adalah pembelajaran dari IPS. Bisa siswa itu mewawancari warga sekitar sekolah tentang sejarah lokal, lalu seterusnya. Pembelajaran sejarah juga bisa. Terus dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga dapat siswa merekam sendiri ketika membacakan puisi ya, sehingga menyampaikan pesan-pesan yang memang dalam puisi tersebut. Kemudian rekaman tersebut diputar di kelas untuk mendapatkan kritik dan saran dari guru atau siswanya. Lalu di sini merancang rekaman audio. Pertama, lingkungan fisik seperti apa, perlengkapan rekaman, terus mikrofonnya yang bagus, jernih, kontennya seperti apa yang akan dibahas, lalu presentasi. Lalu di sini pemeriksaan perekaman audio tersebut ya. Keunggulan di sini tersedia di mana-mana dan mudah digunakan ya.
bisa diproduksi, tidak mahal, menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran lebih cepat, ya, lebih mudah, menyediakan informasi yang terbaru juga, terupdate, ya. Nah, seperti sekarang kan banyak juga WA, voice note, terus sekarang sudah semakin mudah, ya. Lanjut menyediakan informasi terbaru, menyediakan akses-akses gratis dan seterusnya, ya. Jadi lebih ideal untuk mengajar bahasa yang asing, misalkan bahasa Cina, bahasa apa, itu bisa kita pelajari melalui media-media audio tersebut. Dengan adanya itu, kelemahan media di sini potensinya melanggar hak cipta, ya. Jadi terkadang ada yang memang menduplikasi atau mengklaim, ya, audio-audio tersebut karena tidak terlihat siapa suara tersebut, ya. Tidak mampu memantau perhatian siswa terhadap proses pembelajaran, terus kualitas dalam penentuan kecepatan, terus kebutuhan perlengkapan digital dan piranti lunak atau perangkat lunaknya, urutan yang kaku, terkadang tidak tertata, ya, kesulitan dalam menempatkan segmennya seperti apanya, ya, lalu step by stepnya. Berpotensi terjadinya penghapusan tidak sengaja karena memang pelanggaran, yaitu hak cipta, terus terkadang tidak tersave dan seterusnya. Lalu sini mendengarkan dan menyimak, ada juga, ya, kalau audio itu hanya mendengar dan menyimak. Dari mendengar ini ada gelombang suara masuk telinga, terpancar ke telinga dalam getaran, terus masuk ke telinga dalam sedalam-dalamnya, lalu sinyal itu masuk kepada otak. Nah, setelah masuk kepada otak di sini mampu menyimak. Nah, dari menyimak ini ada pola kesadaran dan perhatian, suara, pola pembicaraan seperti apa, identifikasi auditori spesifik seperti apa, bagaimana, terus pengenalan auditori atau penguraiannya, ya, pembahasan, lalu pemahamannya seperti apa, dan mengerti atau memahami apa yang dibicarakan. Lalu mengembangkan kemampuan menyimak di sini, memandu seperti apa, ya, memberikan arahan, meminta siswa menyimak gagasan utama secara detail ataupun kesimpulannya, lalu gunakan konteks dalam sistem menyimak, terus menganalisis struktur sebuah presentasi, terus membedakan antara informasi yang relevan dan tidak relevan. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.